Sahabat YKB, senang dapat menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya, Pendeta Susi Juliana, Pendeta GKI Rahmani Cirebon, akan menemani sahabat dalam merenungkan firman Tuhan hari ini. Renungan kita hari ini, Sabtu 19 April 2025, berjudul Bercermin, didasarkan pada surat 1 Petrus 4 ayat 1 sampai ke 8. Yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-6. Saya akan membacakan untuk kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Itulah sebabnya Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka, sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang senantiasa Kau nyatakan kepada kami. Hari ini kami ingin kembali mendapat penghiburan, kekuatan, juga teguran dan nasihat dari firman Tuhan. Berkati kami dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat YKB, semua orang pasti lebih dari sekali bercermin dalam sehari. Tidak sedikit yang berkali-kali. Tujuannya tentu bisa bermacam-macam. Tetapi yang paling sering adalah untuk melihat apakah penampilannya sudah cukup pantas dan rapi. Bila kelihatan tidak pantas, maka ia segera bisa menata diri kembali supaya kelihatan rapi dan pantas. Berita Injil yang intinya menyatakan bahwa Allah sungguh mengasihi orang berdosa dan menawarkan keselamatan kepada manusia harus selalu digemakan di sepanjang zaman sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Itu sebabnya Rasul Petrus menegaskan bahwa pemberitaan Injil juga ditujukan kepada mereka yang hidup maupun yang mati. Orang yang mati adalah mereka yang hidup dalam dosa. Mereka adalah pencemooh jemaat Kristen dan yang berusaha menyeret umat Kristen pada perilaku tidak senonoh. Tentu saja yang Allah kehendaki adalah keselamatan untuk semua orang. Sahabat YKB, Injil itu sendiri menjadi semacam cermin agar manusia melihat rupa kehidupan mereka dan bertobat. Dengan demikian, semua orang akan menjalani kehidupannya menurut kehendak Allah. Kebanyakan dari kita memang telah menerima berita Injil itu. Namun, tidak berarti kita tidak butuh lagi untuk diingatkan akan keberadaan diri kita sebagai orang yang telah diselamatkan. Maka kiranya berita Injil itu juga senantiasa menjadi cermin bagi kita untuk melihat apakah kehidupan kita sudah sesuai dan selaras dengan kehendak Allah. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Bapa, ajarlah kami untuk terus menjadikan firman-Mu sebagai cermin saat kami berpikir, berkata, maupun berbuat. Pimpin kehidupan kami semakin seturut dengan kehendak-Mu dan selaras dengan kebenaran firman.
Demi Kristus kami memohon. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.